Nah, nak kiai rapati. Sampean kan kiai tapi ra ngalim. Nah, kalau nak darani wong alim malah muni ya jelas. Nak kiai rapati. Kula rapati nurut tapi aturan masyarakat rapati napa. Nah, sampean kiai tapi ora napa ngalim. Ya beda. Ndak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean gimana? Cara derdek-derdek donga meyakinkan sampean. Tapi cara artine donga piye paham kula. Lha boten iki nyata, sampe rasa tersinggung. Napa barang-barang napa? Nyata. Nah, kula sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resep napa jenenge? Kok jenengan ra tau susah dal kita ra tau wiridan atau mohon sisip. Resepnya ilmu itu gini kata Hikam. Ulama yang kayak Hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditegur maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alaika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang urip kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga nganggep dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan muhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak bikin pacaran, nak wong iso omah ya nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya DWD. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Moe wakisabu ala wong ngene ora ana sing roh moe wakisabu ala. Rombongan wali songo, gua kangen wali songo, gua golek selisih, wawahu napa alam. Sing roh pangeran piap, gua kangen wali, gua golek selisih margin. Niku pokoke wawahu napa alam. Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan ya wedi tenang. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Loh, saya itu pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau itu. Kalau nanti saya bilang, Gus kok tidak punya beras, tapi apa yakin nak sesuk urip palu. Kue buta mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit, sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang Hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul. Cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Lah kalau saya enggak, saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama itu bayang di santri musitok Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya ya sudah gitu. Orang bayang santri yang kelambinan takwa khusyuk salam tempel demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuruh istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata salam. Bayangno bojo gue semaca, bawekno kopi, bukakno lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bayangno bojoku nyuambut, digekno kopi, digodhogno banyu hangat teman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten sembayang napa Jogja pokoke bojoku cek uta Islam. Nak salat 5 bulan ya sudah gitu saja. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek ya sudah nak salat dem-dem napa. Mulane sudah gitu saja. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa.
Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idzan asumu kan itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul ora digekno kopi wong wedok apa? Itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah napa? Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tahu alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu itu bisa. Makanya ini kiai muda paling jauh. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi sama saya. Gus resep apa kain? Ini kula resep era dekarep. Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecewa itu tidak pernah bayangkan. Sampai bukan makhluk, tidak penting. Kecewa itu tidak benar. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak gulai ridane pengiran, ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa? Makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk ya Allah, mesti la Allah katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan nopo, ninggalan ibu milih pengiran. Misalnya mati ninggalan ya paling aku mau ngapain nih suaraku. Paling uang nangis gue kegiatan. Bukan apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, diluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi di zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam liyakillah ma tafrahu bi. Mesti yakinlah ma tahzanu bi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecewa. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula niku kok ijek iman. Ya nggak kayak wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya gak semeneng dadi kupeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ora susah, miskola darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap layadur walayan. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini memaksa karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, tidak ideal amat. Tapi kan saya ditegur ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Besok ngawur saake, mari Ghafuri pengiran nganggur bolak-balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah Syafi'i. Fa'ena ada ukufran. Karena tahu maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gamane pangeran ini sifat ghafurku rak nganggur. Malah tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghafure pangeran efektif. Paham apa? Lah sampean kan ghafure mbok nggo kabeh. Dadi karek sajidul iqab.